yang ku percaya. Kalau kami mengingat pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau ya Tuhan, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur. Tuhan perlu memakai megafon supaya kita dapat menyendengkan telinga kita. Taruhkan hingga harinya Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita bersama-sama untuk boleh mengikuti ibadah di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Mari kita bersaat teduh. Amin. Teman-teman, saya mengajak setiap kita untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Silahkan duduk kembali teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita meninggikan Tuhan kita. Kita menghormati Tuhan kita dengan mengangkat sebuah pujian yang berkata, Ku kagum, hormat akan Engkau, sebab Dialah Allah yang sungguh tinggi dan tiada taranya. Mari kita naikkan pujian ini sebagai pengagungan kita kepada Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kau sungguh indah ya Tuhan, tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku
kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari teman-teman bersama-sama kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap apa yang Dia berikan kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang begitu baik buat setiap kami. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau, Bapa yang besar, Bapa yang mulia, tapi juga Bapa yang mau turun untuk menolong kami setiap anak-anak-Mu. Tuhan, ampuni setiap kami ketika di dalam hati kami melakukan begitu banyak hal yang mendukakan hati Engkau. Tuhan, tolong kami, layakan kami Tuhan untuk boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini juga sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Matius 14 ayat yang ke-27 kita baca bersama-sama 2-3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sedemikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Teman-teman, saat ini saya mengundang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Mari dengan gereja di seluruh abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Masih dengan bangkit berdiri teman-teman, mari bersama-sama kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Pujian yang terbaik untuk meninggikan nama Tuhan, karena Dia adalah pelukis dari cakrawala. Dia merangkai jagat raya dan Dialah pencipta alam semesta. Mari kita naikkan pujian yang berkata, "Datanglah dan bertahta." Dimanapun kalian berada, mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah,
datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Teman-teman dipersilahkan untuk boleh duduk kembali. Teman-teman, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, Allah kita, Yesus kita adalah Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita berada di dalam kondisi yang susah, yang sulit, Yesus itu selalu ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyerah. Apapun juga keadaan kita saat ini, kita tidak boleh menyerah. Mari kita berjuang bersama-sama dan percaya bahwa Allah punya rencana. Mari kita naikkan lagu yang berjudul Ku Tak Akan Menyerah. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang dia perbuat tidak ada maksud jahat. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Tak ada maksud jahat. Sebab itu kami melakukan semuanya denganmu Tuhan. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Shalom teman-teman semua. Bersyukur hari ini kita boleh kembali dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Terlebih lagi kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, Lausha mau ajak teman-teman semua untuk kita berdoa, mempersiapkan hati dan diri kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Sebab sampai hari ini kami boleh merasakan betapa Tuhan begitu mengasihi dan baik kepada kami.
Secara khusus kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan untuk bisa duduk dengan tenang, memberikan hati, memberikan diri kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu juga dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, biarlah melalui diri hamba-Mu ini, nama Tuhan boleh semakin dikenal dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya mau undang teman-teman semua, kita mau buka Alkitab kita dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kita hanya akan baca beberapa ayat ya. Ayatnya yang ke-27, lalu ayatnya yang ke-33. Jadi cuman ayat 27 dan 33. Lalu saya berharap setelah ini nanti teman-teman boleh baca bagian ini secara keseluruhan. Oke. Yesus berjalan di atas air. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Sekali lagi tuh 33-nya, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Nah teman-teman, Lause mau membawa satu orang teman. Bagi teman-teman yang punya adik-adik, Titi atau Meme yang masih di sekolah minggu, pasti nggak asing sama teman satu ini ya. Sama teman ini kita akan melakukan interview atau wawancara. Sejauh manakah teman kita yang satu ini mengerti dengan satu kata, yaitu percaya. Temennya Lause memang masih kecil, enggak apa-apa ya, dia masih kecil, tapi kita mau coba lihat dulu ya. Sebentar, Lause mau panggil temennya dulu. Nah, ini adalah temennya Lause. Perkenalkan dulu namanya di hadapan Koko Cici. Kalau di sekolah minggu, kamu panggilnya teman-teman, tapi kalau di tunas remaja panggilnya Koko Cici. Ya, Koko Cici. Silakan perkenalan dulu sama Koko Cicinya. Hai Koko Cici. Perkenalkan, aku namanya Lulu. Oke, namanya adalah Lulu. Lulu kelas berapa? Kelas berapa, Losyo? Oh iya, dia selalu pindah-pindah kelas, kadang TK, tiba-tiba naik kelas 1 ya Lulu ya. Tiba-tiba naik kelas 2, tiba-tiba turun lagi jadi playgroup gitu ya? Iya, oke. Lulu umur berapa, Lulu? 5 tahun. Oh, umurnya masih 5 tahun. Oke, hari ini sesuai dengan janjinya Lause kepada Koko Cici yang ada di rumah, Lause mau wawancara Lulu, mau tanya-tanya Lulu. Lulu mau? Mau. Tanya apa, Lause? Oke, pertanyaannya sederhana. Menurut Lulu yang masih kecil ini, tapi Lause percaya Lulu pintar, percaya itu artinya apa sih? Percaya? Iya, percaya menurut Lulu artinya apa? Coba kasih tahu sama Koko Cici. Percaya itu artinya tidak takut. Oke, percaya itu artinya tidak takut. Selain itu apa, Lulu? Oh, tidak ragu. Oke, tidak ragu. Apalagi arti dari percaya? Ya percaya loh, Oke, tidak takut, tidak ragu. Biasanya orang yang percaya itu mau melakukan apapun yang dia yakini, yang dia ketahui, baik itu tentang perkataan seseorang maupun tentang keadaan sekitar. Contohnya gini, Lulu percaya sama Lause? Percaya? Oke, kalau hari ini Lause suruh Lulu untuk terjun dari gedung gereja yang paling tinggi ke bawah, berani nggak Lulu? Tidak Lause. Loh, katanya percaya sama Lause. Kalau itu artinya percaya atau tidak? Percaya. Tapi, tidak.
Oke, jadi kalau yang kayak gitu artinya percaya atau enggak Lulu? Nggak tahu. Oke, nggak tahu. Kalau tanya sama Koko Cici, teman-teman yang ada di rumah, kalau hari ini tiba-tiba mama papa ada yang suruh teman-teman untuk, kamu percaya kan sama mami? Percaya Mi, kenapa? Oke, kalau percaya sekarang pergi ke tengah jalan, lalu kamu tabrakan diri kamu ke kendaraan yang lewat. Teman-teman ada yang mau melakukannya? Tentu tidak ya. Itu namanya percaya yang buta kalau kita mau melakukannya. Tapi percaya yang sesungguhnya itu pasti percaya pada hal-hal yang baik, yang kita yakini benar. Kenapa Lulu nggak mau terjun dari gedung yang tinggi, dan kenapa anak-anak teman-teman nggak mau menabrakan diri ke mobil atau ke motor yang lewat di tengah jalan? Karena kita semua tahu itu salah, itu tidak benar. Kita tahu itu tidak benar dan kita menyetujui itu tidak benar, maka akhirnya pada sikap itu kita tidak percaya. Lalu bagaimana dengan hidup kekristenan? Teman-teman percaya dengan adanya Tuhan? Lalu saya yakin teman-teman percaya. Ketika kehidupan kita baik, kita yakin Tuhan ada, kita setuju Tuhan ada. Betul Lulu? Betul. Oke. Tapi ketika kehidupan kita jelek, ketika kehidupan kita buruk, ketika apa yang kita mau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, gampang gak untuk kita percaya? Lulu kira-kira gampang gak? Enggak dong Lasyo, susah. Ya susah. Karena realita yang ada tidak mendukung apa yang kita tahu dan apa yang kita setujui. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu percaya kepada Allah kita, kepada Tuhan Yesus kita. Oke, Lulu boleh pulang dulu ya, ikut Koko Cici untuk beribadah, oke? Siap. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagian yang tadi kita baca dari Matius 14 ayat 22 sampai 23 itu mengisahkan tentang kisah Yesus berjalan di atas air. Setiap kita, apalagi kalau teman-teman sudah lama menjadi orang Kristen, sudah ikut sekolah minggu sejak dulu, pasti hafal betul dengan kisah ini. Nah, supaya bisa melihat kisah ini dengan lebih utuh, langsung mau ajak kita melihat perikop sebelumnya. Kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Karena ini adalah dua kisah yang dia saling berhubungan. Oke? Jadi begini. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, itu banyak orang yang berbondong-bondong mengikut dia. Hendak mengangkat Yesus itu sebagai raja. Kita ingat ya, sewaktu Yesus mau masuk ke Yerusalem, dia dielu-elukan. Nah, sebenarnya sebelum dia masuk ke Yerusalem dan dielu-elukan pun, nama Yesus itu sudah tersohor sekali. Karena apa teman-teman? Karena mujizat demi mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, dan salah satunya memberi makan 5.000 orang dengan sisa 12 bakul. Nah, setelah peristiwa ini, Yesus bukannya menuruti kehendak orang-orang banyak itu yang ingin mengangkat dia sebagai raja mereka, bukan juga berbicara kepada mereka, ayo ikut aku, elu-elukan aku, puja-puja aku, tidak. Namun yang Yesus lakukan adalah memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu terlebih dahulu. Karena mereka harus melanjutkan pelayanan ke seberang Danau Galilea. Kenapa semua dilakukan itu? Supaya orang-orang banyak tadi tidak berbondong-bondong ngikutin Yesus, tapi mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Nah, kalau biasanya teman-teman, ketika Yesus dan murid-muridnya akan pergi ke satu tempat, pindah ke tempat yang lain, Yesus bukan hanya sekedar menyuruh, tapi juga ikut bersama dengan para murid. Namun pada kasus kali ini, di ayat yang 23, di situ Alkitab mengatakan, setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri.
Sementara para murid mempersiapkan kapal mereka, perahu mereka untuk pergi menyeberang, mempersiapkan pelayanan berikutnya, Yesus justru naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menurut teman-teman, kira-kira berapa lama para murid berada di atas perahu? Apakah 1 jam seperti setiap kita naik pesawat ke beberapa daerah? Atau 3 jam seperti katanya sih naik bus dari Semarang ke Solo ya. Tapi kan kalau sekarang ada tol ya berarti harusnya lebih cepat ya. Bahkan lebih cepat memang. Kira-kira berapa lama para murid ini ada di atas perahu tanpa kehadiran Tuhan Yesus? Ternyata teman-teman, selidik punya selidik, mereka ada di atas danau Galilea itu tanpa Tuhan Yesus ada 9 jam. 9 jam mereka berlayar. Tapi di tengah-tengah pelayaran mereka setelah 9 jam berlalu, ada satu musibah atau badai yang harus mereka hadapi. Bayangkan jika selama ini mereka menyeberang, pindah ke satu tempat ke tempat yang lain bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka selalu merasa aman, nyaman, nggak takut akan apapun. Tapi kali ini mereka harus berangkat sendiri, dan ketika di perjalanan mereka diperhadapkan pada satu badai. Nah, Lause akan tampilkan bagaimana menyeramkannya, menakutkannya, mencekamnya situasi yang saat itu dihadapi oleh para murid. Who do you think I am? The Son of God. Nah teman-teman, dari video yang tadi kita sama-sama lihat, ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah badai yang besar itu, kalau diingat-ingat lagi, apa sih yang menjadi respon para murid? Mereka takut. Mereka takut. Badai itu menutup mata iman mereka untuk melihat satu sosok yang di depan yang berjalan ke arah mereka itu adalah Yesus. Mereka justru melihat sosok itu sebagai hantu. Nah, Lause sering kali membayang-bayangkan gitu ya. Kalau saat itu misalnya Lause dan teman-teman ada di posisi para murid, berlayar gitu sendirian tanpa ada Tuhan Yesus.
yang biasanya ada di sampingnya kita, lalu akhirnya ada badai yang begitu luar biasanya, nyawa itu taruhannya teman-teman. Terus tiba-tiba ada satu sosok yang di depan kita jalan ke arah kita, yang sebenarnya kita tahu itu Yesus. Tapi saking kita takutnya, pasti kita juga akan mengira dia hantu. Namun yang menarik, kalau kita perhatikan lagi di pasal ini, tidak semua murid Yesus memiliki respon yang sama. Ada satu murid yang bernama Petrus, seseorang yang dikenal dengan spontanitasnya, menggebu-gebunya. Jadi dia tuh paling cepat merespon lah di antara murid-murid yang lain. Nah, ketika situasi yang begitu takut, Petrus melihat sosok itu, justru dia percaya, dia tahu, dan dia setuju, dia yakin di dalam hatinya bahwa yang dia lihat itu adalah Yesus, Tuhannya, gurunya sendiri. Maka dengan bersemangat tadi kita lihat Petrus berkata, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Teman-teman, mungkin saat itu Petrus tidak mengharapkan Yesus benar-benar menyuruh dia berjalan di atas air. Bisa jadi harapannya Petrus, Yesus justru menjawab, wah Petrus, engkau memang muridku yang paling setia, paling baik, paling percaya kepadaku di antara murid-murid yang lain. Luar biasa imanmu. Mungkin Petrus akan mengira itu teman-teman. Karena di antara murid-murid yang lain, Petruslah yang paling berani meminta Yesus, kalau itu kamu Yesus, tolong panggil aku berjalan bersamamu. Tapi ternyata teman-teman, jawaban yang terlontar dari Yesus justru di luar bayangan dan ekspektasi seorang Petrus. Jawaban yang didengar oleh Petrus sungguh membuat detak jantung seorang Petrus itu berhenti untuk sesaat. Apa sih jawabnya Yesus? Di ayat 29, kita sama-sama lihat Alkitab kita lagi. Kata Yesus, datanglah. Datanglah. Yesus meminta Petrus berjalan dengan usahanya sendiri mendekat kepada Yesus. Maka Petrus, si spontanitas ini, turun dari perahu, menapakkan kakinya di atas permukaan air, lalu berjalan menuju ke arah Yesus berdiri. Sebab dia tahu dan dia setuju bahwa sosok yang ada di depan dia adalah Yesus, anak Allah. Tapi ternyata kisahnya tidak berhenti sampai di sini, teman-teman. Kita sudah lihat tadi ada angin yang begitu besar, yang bahkan lebih besar daripada keberanian yang awalnya muncul. Sehingga Petrus pun menjadi takut, menjadi goyah. Pandangannya yang semulanya itu fokus kepada Yesus yang ada di depannya. Ketika gelombang badai semakin membesar, malah Petrus mencari pertolongan lain. Awal-awalnya lihat kanan, lihat kiri, lihat ke bawah, hilang fokus dan dia jatuh. Teman-teman, sebagai seorang penangkap ikan, seorang nelayan, tentu Petrus ini pasti jago berenang, ya. Kalau kita lihat di yang Yohanes 21, di beberapa film itu biasanya digambarkan bagaimana Petrus itu lagi ada di tengah danau, melihat Yesus ada di pinggir pantai, dia berenang ke arah Yesus. Ya, berarti dia perenang yang ulung, perenang yang jago, keren. Tapi kalau sampai di kisah ini Petrus itu jatuh, berarti ketakutan yang begitu mendalam itu sedang menyelimuti hati seorang Petrus. Sampai-sampai dia nggak bisa merespon apapun dengan baik. Tapi untung Yesus itu bukan manusia berdosa seperti kita ya. Kalau kita kan ngelihat teman kita jatuh, pasti kita syukurin, rasain kamu, ketawa dulu baru ditolong. Tapi Yesus tidak. Pada saat itu Yesus betul-betul kenal siapa Petrus. Ketika dia melihat Petrus yang ketakutan, jatuh,
tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, kebingungan. Maka tangannya Tuhan Yesus terulur kepada Petrus, menarik dia lagi naik dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Melihat kejadian itu, teman-teman, semua orang yang ada di atas perahu berseru dan berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sesungguhnya engkau anak Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, iman kita di dalam kekristenan itu terdiri dari 3 hal. Pertama, pengetahuan. Apa yang kita tahu tentang Allah kita. Kedua, persetujuan. Apa yang kita tahu itu akhirnya kita setuju. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ketiga, kepercayaan. Kita tahu, kita setuju tentang siapa Allah kita, dan kita menaruh kepercayaan kepada Allah kita. Kalau kita melihat dari 3 aspek ini, kita tahu apa yang sering kurang dari iman seorang Kristen. Dilihat dari kisahnya Petrus, ya, seringkali kita sebagai orang-orang percaya berhenti hanya pada kita tahu dan kita setuju. Tapi ketika kita diberi keharusan untuk mempercayakan hidup kita, kita ragu. Kita tahu sesuatu hal itu baik, kita tahu Allah itu baik, kita tahu Yesus itu beserta dengan kita, kita tahu Yesus itu anak Allah. Tapi ketika keadaan di sekitar kita tidak cocok dengan apa yang kita inginkan dan kita bayangkan, seringkali kita sulit mempercayakan hidup ini kepada apa yang kita tahu dan kita setujui baik. Teman-teman pernah naik pesawat? Pernah ya? Pernah lah pasti, minimal Solo Jakarta lah ya. Kalau kita pikir-pikir, teman-teman kalau mau naik pesawat itu pernah interview sama pilotnya nggak sih? Misalnya katakanlah entah itu sebelum beli tiket atau setelah beli tiket, pernah nggak? Atau katakan kita sudah beli tiket, sudah antri, sudah mau masuk nih ya, masuk ke dalam pesawat, mampir dulu lah, ketemu pilot sama co-pilotnya. Ngapain lo? Ya tanya, udah berapa tahun menerbangkan pesawat? Pernah jatuh atau enggak? Lagi sakit atau enggak? Nih pesawatnya udah diservis atau belum? Bensinnya udah ada belum? Ini apa sebagai macam kita tanya-tanya dengan guna memastikan keselamatan kita. Teman-teman pernah kayak gitu? Pasti tidak. Pokoknya kita naik pesawat dengan iman, aku terbang gitu ya, langsung ngelihat seat sesuai dengan yang ada di tiket, duduk. Tapi pasti setiap kita juga tahu naik pesawat itu ada resiko bahwa pesawat yang kita tumpangi bisa mengalami kecelakaan. Betul atau benar? Betul dan benar. Tapi kita tetap pengen naik pesawat, ya kan? Kenapa? Ya karena kita percaya sama yang nyetir, sama bapak sopirnya itu kita percaya. Bukan hanya pesawat, mungkin itu juga drivermu di rumah. Setiap hari nganter kemana-mana, kamu tahu bahwa suatu saat bisa jadi kecelakaan, tapi kamu tetap pilih diantar jemput sama drivermu. Kenapa? Karena percaya sama papa, sama mama, sama koko, sama cici. Tetap memutuskan untuk diantar oleh mereka, kendaraan dikendarai oleh mereka. Karena apa? Karena kita percaya. Percaya sepenuhnya bahwa mereka akan mengendarai kendaraan itu dengan aman dan baik-baik saja, dan kita akan sampai di tujuan dengan selamat. Teman-teman, kalau kepada seorang pilot, kepada seorang driver yang hanyalah manusia biasa, kita mau mempercayakan hidup kita, kenapa begitu berat sih bagi kita mempercayakan hidup ini kepada Allah, Sang Pemberi hidup itu sendiri? Sayang sekali kalau kita tahu Allah itu baik, Allah itu gembala yang selalu beserta dengan kita, tapi kita tidak mau mempercayakan hidup ini kepada Dia.
Seberapa sering sih setiap kita mengaku percaya, tapi kita sibuk menghadapi ketakutan yang ada dalam hidup kita sendirian. Teman-teman, memang kita tidak sama seperti para murid Yesus yang ada di perikop ini yang sedang berada di tengah laut. Ada badai, ada gelombang besar, sedemikian kencangnya. Seolah kematian itu jaraknya hanya sepersekian milimeter di hadapan kita dan sebagainya macam. Tapi Lause yakin bahwa hidupmu dan hidup Lause itu tidak selamanya baik-baik saja. Mungkin teman-teman ada yang bergumul tentang masa depan. Aku mau jadi apa ya? Mau jadi dokter, mama kok nggak setuju ya? Mau jadi pengacara, katanya papa lanjutin usaha aja. Atau di antara teman-teman ada yang mulai mengenal cinta anak tunas remaja, anak muda. Atau di antara teman-teman ada yang bergumul juga soal keadaan keluarga, papa mama selalu bertengkar. Papa yang selalu pukulin mama, mama yang selalu ngomong kasar. Atau di antara teman-teman ada juga yang bergumul, aku selalu jadi korban di dalam rumah. Adik-adik selalu dibela, aku enggak. Atau di antara teman-teman ada juga yang bergumul, aku enggak punya siapa-siapa di dunia ini. Papa mamaku entah kemana. Mereka sibuk semua, aku sendirian. Atau ada juga di antara teman-teman yang bergumul, punya lingkungan pertemanan yang tidak sehat, bingung mau meninggalkan mereka takut nggak punya teman, tapi mau tinggal bersama mereka juga teman-teman tahu itu salah. Oh teman-teman, setiap kita kehidupannya tidak selamanya baik-baik saja. Sama seperti para murid, tidak selamanya perjalanan hidup mereka bersama Yesus baik-baik saja. Tapi ingatlah satu hal, sama seperti Yesus yang tangannya mau terulur untuk mengangkat Petrus, tangan yang sama juga mau terulur mengangkat kita. Maka dari itu Tuhan mau teman-teman, saya dan kita semua percaya kepada Dia. Bukan hanya di sini atau di sini ya teman-teman ya, tapi juga di sini mau menyerahkan. Jangan tanggung-tanggung kalau percaya sama Tuhan Yesus mah, sepenuh-penuhnya percaya, karena nggak ada rugi-ruginya. Karena Dia adalah anak Allah. Dia Allah yang berkuasa atas alam semesta, Dia Allah yang berkuasa atas kehidupan ini. Dia jauh lebih besar dari apa yang kita takutkan, kita cemaskan, kita khawatirkan. Dan Dia adalah satu-satunya pribadi yang mampu menyelamatkan teman-teman dan saya. Kalau hari ini teman-teman ada yang merasa takut, bimbang, bingung akan kehidupan ini, yuk datang kepada Tuhan. Seperti Petrus yang berseru, Tuhan tolonglah aku, yuk kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Kiranya kita semua hidup dengan iman yang selalu memandang kepada Kristus, Sang Anak Allah. Lause juga berdoa, teman-teman semua yang ada di rumah bertumbuh menjadi anak-anak muda, menjadi generasi-generasi bangsa yang takut akan Tuhan dan yang imannya selalu kokoh di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih, kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kami, Allah yang selalu berjalan bersama kami, Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ketika setiap kami gagal mempercayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Ampuni kami ketika kami masih sering lebih takut kepada persoalan kami, kepada pergumulan kami, dibanding kami takut akan Tuhan. Dan saat ini kami kembali menyatakan komitmen kami di hadapan Tuhan Yesus, bahwa kami mau sekali lagi belajar, percaya, dan mempercayakan hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari bersama-sama kita akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan sebuah pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Silakan duduk teman-teman sekalian, ibadah selesai, silakan bersaat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.